guru yang mengajar di level SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB pun bisa mendaftar. Oh gitu. Ya, dan nanti saat kita memilih, hanya 3 kali baru berhasil. Jadi Mbak Meda udah nyobain beasiswa ini sampai 3 kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel aku dalam segmen Ngosip, ngobrol sama sosok inspiratif. Nah guys, tema kita hari ini adalah tentang beasiswa untuk guru ke Jepang. Wah, penasaran gak sih seperti apa? Dan bintang tamunya ada 2 orang guys. Dua-duanya berprofesi sebagai guru yang saat ini sedang menjalani pendidikan di Jepang melalui jalur beasiswa tentunya. Penasaran kan seperti apa obrolannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Happy watching! Nah guys, sekarang aku sudah bersama 2 bintang tamu kita hari ini yang akan menjadi narasumber kita dalam tema beasiswa untuk guru ke Jepang. Nah, sebelum kita mulai obrolan hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu sama 2 bintang tamunya. Yang pertama ada Mbak Tias. salam kenal. Mbak Tias mungkin bisa memperkenalkan diri seputar nama, kemudian profesinya apa, asalnya dari mana, terus di Indonesia ngajarnya di sekolah mana. Silakan. Oke, halo semuanya, nama saya Tias, saya guru sekolah dasar di SD Kinderfield Durensawit, asalnya dari Jakarta. Jakarta. Jakarta, Oke. ya. Kemudian ada Mbak Meda. Silakan Mbak Meda. Halo, nama saya Meda. Saya guru bahasa Inggris di Sekolah Mutiara Bangsa 3 di Jakarta Barat. Asalnya dari Depok. Dari Depok. Oh, daerah Jabodetabek juga guys semuanya. Iya, guys. Oke guys, jadi karena tema kita hari ini adalah beasiswa untuk guru ke Jepang, banyak banget nih yang request, ada nggak sih beasiswa untuk guru ke Jepang? Ternyata ada nih guys, ini buktinya. Sekarang 2 bintang tamu kita ini sekarang lagi berada di Jepang melalui jalur beasiswa, jadi semuanya gratis. Nah, mumpung lagi ada beliau-beliau ini, jadi kita tanya dulu nih, apa aja sih syarat-syaratnya nih teman-teman biar bisa mendapatkan beasiswa ke Jepang. Terus beasiswanya apa? Informasinya dari mana? Mungkin bisa dijelasin oleh Mbak Tias dulu mungkin. Untuk program beasiswa guru ini, kami ikut melalui jalur program teacher training yang diadakan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Ini merupakan kerjasama dengan pemerintah Jepang atau biasa disebut Monbukagakusho ya. Monbukagakusho guys. Ya, biasanya sih kita bilang juga beasiswa Max. Oh, Max Scholarship. Max, ya. Max Scholarship seperti itu. Untuk yang perlu dipersiapkan. Syarat-syaratnya. Untuk syarat-syaratnya yang paling utama adalah sudah mengajar Sebagai guru selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi bagi yang udah berpengalaman ya, yang dicari ya. Iya, kurang lebih. Itu apakah syaratnya harus bisa bahasa Jepang atau enggak? Atau cukup bahasa Inggris? Nah, kalau itu sih sebenarnya harusnya sudah bisa. Harusnya bisa bahasa Jepang? Harusnya bisa, tapi tidak diwajibkan. Jadi kita akan ngikutin 2 tes, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tapi biasanya diambil nilai yang terbesar, yaitu dari bahasa Inggris atau bahasa Jepangnya. Oh, yang penting salah satunya ada yang besar gitu skornya ya? Jadi nanti nilai tersebut yang akan digunakan untuk bersaing dengan pelamar lain dari negara lain juga. Gitu. Jadi ini nggak khusus untuk Indonesia aja ya? enggak, ini dibuka untuk semua negara. Jadi nanti kita akan ketemu dengan guru dari belahan dunia lainnya. Wah, keren banget nih guys. Jadi saingannya tuh nggak cuma teman-teman di Indonesia aja, tapi juga teman-teman di seluruh dunia. Nah, untuk kuotanya sendiri ada berapa orang yang diterima? Kuota per negara kita kurang tahu. Tapi untuk angkatan kita sendiri di tahun 2020 yang berangkat ada 6 orang. 6 orang? Wow, jadi dari ribuan yang
daftar hanya 6 orang yang keterima. Keren. Itu setiap tahun 6 orang atau beda-beda kuotanya? Kalau setiap tahun itu berbeda. Oh. Kebetulan saya usahanya 3 kali baru berhasil. Jadi Mbak Meda udah nyobain beasiswa ini sampai 3 kali ya? 3 kali, belum menyerah sampai 3 kali. Jadi percobaan pertama di 2017, salah deh. Jadi percobaan pertama di tahun 2018. Dari banyaknya peserta itu yang terkirim hanya 2 orang. 2 orang? Wow. Keren. Sedikit banget ya. Sedikit banget ya. Lalu tahun berikutnya di 2019 yang terkirim kurang lebih 8 orang kalau nggak salah. Itu ada biayanya nggak buat daftar kayak gitu Mbak? Free. Free, semuanya free. Semuanya Jadi kita free. cuma nyiapin apa? Berkas-berkas sama. Betul. yang- Kita siapin berkas-berkas dari awal, itu semua berkasnya sudah bisa di-download di website kedutaan Jepang. Nanti ada ya? Nanti ada ya, nanti akan dicantumkan Mm-mm. dan sudah dibuka Oh. pendaftarannya untuk Periode untuk tanggal berapa? untuk keberangkatan tahun depan. Oh. Seperti itu. Ya, semua berkas nanti bisa di-download di sana. Lalu walaupun free, tapi bagi mereka yang ada di luar kota pada saat wawancara di kedutaan Jepang. besar Jepang untuk Indonesia, Ya, untuk yang di Indonesia, Jakarta. yang di Jakarta, mereka pakai biaya sendiri. Itu nggak ditanggung ya Tidak kalau ditanggung itu ya. oleh kedutaan. Ya. Terus untuk tes seleksinya, ada tes seleksi apa aja? Kalau misalkan kayak beasiswa LPDP kan ada tes administrasi, dokumen, terus ada tes komputernya kayak tes PNS. Nah, abis itu tahap terakhir adalah tes wawancara. Kalau untuk yang beasiswa Max, tesnya apa aja? Tesnya lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Pertama kan kita harus masukin dokumen aplikasi di web. Mm-mm. Dari situ kita kirim dokumen data yang diminta, semua persyaratannya. Jadi seleksi dokumen kita sebutnya. Nanti dari seleksi dokumen dilanjutkan dengan seleksi tes tertulis. Tes tertulis itu ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris. Oh, Dua-duanya harus ikut. cuma tes bahasa Jepang sama bahasa Inggris tes Iya. tertulisnya. Oh, nggak ada yang ilmu pengetahuan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Cuma bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Kalau kita lulus tes, kita masuk ke tahap berikutnya, tes wawancara. Tes wawancara. Tes wawancara kita masih ada seleksi kedua, dimana kita harus ngumpulin berkas lagi, ditambah tes kesehatan. Oh. Terus setelah secondary screening untuk tahap kedua, baru kita ada lagi tahap max-nya untuk mendapatkan kampusnya. Oh gitu. Jadi tahapnya lumayan panjang sih. Kampusnya itu kita yang milih atau dari Max-nya, dari beasiswanya? Kita yang milih sendiri, jadi kita disediain untuk memilih beberapa universitas, tapi untuk dapet di universitas yang mana itu dari max-nya. Oh, dari Max-nya. Untuk beasiswa Max ini, apakah hanya terkhususkan untuk guru bahasa Inggris? Seperti Mbak ini kan guru bahasa Inggris, atau boleh untuk guru biologi, guru matematika, dan guru yang lainnya? Boleh banget Mbak. Jadi ini terbuka untuk semua guru yang mengajar di level SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB pun bisa mendaftar. Oh gitu. Ya. Dan nanti saat kita memilih universitas, seperti yang tadi disampaikan oleh Meda, kita juga akan memilih jurusan yang kita mau. Nah, itu kita bebas untuk pilih jurusan manapun. Contoh misalnya saya aslinya kan guru bahasa Inggris ya, tapi saya mau belajar nih tentang manajemen pendidikan. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi kita bisa lintas apa ya? Ilmu lah Lintas istilahnya. ilmu ya. Kecuali agama, bahasa Indonesia, Moral. bahasa daerah, Maksudnya guru bahasa, guru agama, guru bahasa. enggak, kecuali jadi jurusan di universitas yang kita tuju, kita boleh mengambil lintas jurusan, kecuali jurusan agama, bahasa Indonesia, PPKN, Karena memang nggak ada juga kali jurusan perhotelan, bahasa Indonesia. perhotelan juga nggak boleh. Tapi mungkin nanti lebih lengkapnya bisa di website ya. Oh iya, bisa cek di websitenya ya guys. Syarat-syaratnya apa, segala macem. Nah, untuk teacher training nih Mbak,
Mbak Tia sama Mbak Meda kan ngambil program teacher training namanya. Itu tuh seperti apa sih? Apakah setara dengan S2 atau nanti pas lulusnya gelarnya apa? Kebetulan sih untuk teacher training ini gelarnya non degree, jadi kita nggak dapat gelar, kita Oh, nggak dapat cuman gelar. semacam sertifikat aja kalau kita sudah menjalani training di Jepang sebagai guru. Oh, jadi kayak sertifikasi gitu ya? Tapi ini jatuhnya programnya kembali ke universitas masing-masing sih ya. Untuk kegiatannya apa yang dilakukan sama teachernya selama training di sini itu lebih ke kampus masing-masing. Totalnya berapa lama Mbak teacher training di Jepang? 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya, itu jadi- paling cepat atau paling lama atau memang segitu? Untuk program teacher training memang sudah fix waktunya hanya 1,5 tahun. Jadi 6 bulan pertama itu khusus untuk belajar bahasa Jepang saja dan kebudayaan Jepang. Lalu 6 bulan berikutnya biasanya kita ambilnya di University of Tsukuba ya patokannya. Kalau di University of Tsukuba 6 bulan berikutnya itu kita akan diberikan perkuliahan tentang pendidikan di Jepang. Lalu kita akan komparasi juga dengan pendidikan di negara lain karena tadi juga banyak guru-guru dari negara lain. Lalu untuk 6 bulan berikutnya, 6 bulan terakhir kita akan menulis laporan dalam bentuk penelitian gitu ya, kayak karya ilmiah kali ya, kayak karya ilmiah gitu. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi program-program ini tidak sama di semua kampus. Jadi memang saat nanti memilih kampus, memilih jurusan, dipelajari dengan baik kampus dan jurusan apa yang ingin diambil gitu. Karena setiap kampus menawarkan programnya masing-masing. Itu untuk penyampaian materi dari pihak kampusnya dalam bahasa Jepang atau dalam bahasa Inggris, Mbak? Wah, bersyukur banget nih kita ambil Universitas Tsukuba karena di Tsukuba untuk program tertentu disediakan dalam bahasa Inggris. Jadi kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oh, untuk program tertentu atau semua program? Untuk program teacher training khususnya pakai bahasa Inggris. Oh. Ada beberapa program seperti macam international class gitu. Jadi beberapa kelas khusus untuk banyak murid-murid dari luar negeri itu juga ada yang beberapa pakai kelas bahasa Inggris. Oh gitu. Berarti tergantung universitasnya ya. Mungkin di universitas selain Tsukuba penyampaiannya pakai bahasa Jepang kali ya. Iya. Betul. Nanti juga saat memilih kampus atau jurusan yang diinginkan, biasanya nanti akan ada keterangan bahasa penyampaian. Apakah itu hanya Jepang saja, hanya bahasa Inggris saja, atau bisa dua bahasa, jadi Jepang dan bahasa Inggris. Jadi memang pada saat pemilihan itu benar-benar diperhatikan. Oh ya Mbak, tadi kan Mbak Tia sama Mbak Meda tuh bilang kalau beruntung nih memilih Tsukuba University. Kenapa tuh alasannya? Dari awal kenapa milih Tsukuba University? Nah, kalau saya sih milihnya karena waktu awal pemilihan kampus, saya memang pastiin banget untuk pilih kampus yang menggunakan bahasa Inggris juga. Karena saya mengerti bahasa Jepang masih sedikit. Jadi untuk bisa langsung berkomunikasi atau belajar dalam bahasa Jepang tuh pasti sulit. Jadi mau nggak mau saya pilih kampus yang menyediakan program lebih fokus dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kebetulan Universitas of Tsukuba menyebutkan di sana menggunakan bahasa Inggris. Oh, Jadi saya pilihnya University of Tsukuba. Tapi ternyata pilihan itu paling favorit dari beberapa aplikan dari Indonesia. Oh iya. Kalau Mbak Tia sama? Sama sih, kurang lebih sama, karena memang di Tsukuba itu kan banyak mahasiswa internasionalnya ya. Karena dia juga menawarkan banyak program internasional. Jadi saya rasa dengan kemampuan bahasa Jepang saya yang masih sangat minim, ya paling tidak aman lah ya untuk komunikasi gitu kan. Dan kalau banyak mahasiswa internasional berarti dosen-dosennya pun bisa berbahasa Inggris gitu kan, bisa menyampaikan materi dengan bahasa Inggris. Selain itu yang saya lihat juga kenapa saya pilih Tsukuba, karena program-program yang ditawarkan. Jadi memang selain kita juga belajar tentang pendidikan di kelas, kita juga akan ke sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan University of Tsukuba. Seperti itu. Jadi kita akan ketemu murid-muridnya, lalu berinteraksi dengan mereka, seperti itu. Lalu ranking dari University of Tsukuba sendiri.
University of Tsukuba ini terkenal juga di Jepang dengan rankingnya yang cukup baik, bukan Bagus cukup ya, baik 10 ya, besar memang, ya, memang bagus Masuk, ya rankingnya iya, gitu top kan. 10 rank Jadi university in Japan. dengan pertimbangan itu akhirnya saya pilih Tsukuba. Oke, jadi gitu guys, buat teman-teman yang pengen banget nih dapat beasiswa jalur guru untuk ke Jepang, jangan berkecil hati. Mbak Meda sama Mbak Tia saja sampai 3 kali loh ikut tesnya baru berhasil ya. Jangan mudah berputus asa nih teman-teman. Terus persiapkan diri untuk berlatih bahasa Jepang juga, karena ya namanya juga kita kalau misalkan ke negeri orang ya ke negeri Jepang, bahasa nasionalnya kan bahasa Jepang, jadi setidaknya kita harus tahu lah sedikit-sedikit. Iya. Oke guys, itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update-update selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, share juga ke media sosial teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.